Dokter Jong, bukankah kau bilang operasi ayahku? Nona Lin Putri Grup Longguang. Tak akan ada masalah. Ya, seharusnya tidak ada masalah. Ahai. Kukatakan padamu, jika terjadi sesuatu pada ayahku, kau juga mati. Aku akan segera memeriksa ulang Tuan Lin. Kau memeriksanya ulang. Kau pikir aku masih mempercayaimu? Aku akan bayar 200 juta. Pergi cari tabib Dewa Duan. Baiklah, aku akan segera menghubungi guruku. Guruku pasti punya solusinya. Hubungi guruku. Halo. Guru, kondisi Tuan Lin memburuk. Nona Lin ingin Anda segera datang. Tolong aku. Tuan. Jika aku menyelamatkan Tuan Lin, bukankah aku akan makmur seumur hidup? Baiklah. Nona Lin, guruku segera datang dari ibu kota. Aku punya cara untuk menyelamatkan Tuan Lin. Nah, jangan membuat masalah di sini. Aku punya pil di sini yang bisa menyelamatkan Tuan Lin. Satu pil bisa menyelamatkan ayahku. Nah, kau mempertaruhkan nyawa ibumu. Dan sekarang kau mempertaruhkan nyawa Tuan Lin juga. Sebelum ini, kondisi ibuku sama dengan Tuan Lin. Lihatlah. Apa dia mengatakan yang sebenarnya? Nona Lin pasti ada yang salah dengan laporan ini. Jangan percaya dia. Aku bertanya apakah yang dikatakannya itu benar. Kondisi Nona Huang Yumei selalu saya tindak lanjuti. Faktanya persis seperti yang dikatakan Tuan Gu. Nona Lin, Presiden Lin adalah orang yang berharga. Tuan saya akan segera kembali. Anda tidak bisa mengambil risiko ini. Nona Lin, pikirkan baik-baik. Apakah aku akan mempertaruhkan nyawa ibuku? Bagus, aku akan membiarkanmu mencoba. Jika berhasil, 200 juta milikmu. Tapi jika gagal, posisimu akan jauh lebih canggung daripada dia. Baiklah, sepakat. Kemarilah. The film was translated and Gucinyu, sebaiknya kau narrated by pikirkan M lagi. Media. Kau takkan sanggup menanggung akibatnya jika main-main. Lalu, Tunggu saja. Tunggu. Jadi kau tidak tahu apa-apa. Dr. Song, kau tak perlu bersikap sarkastis. Untuk tahu apakah obat ini efektif, tunggu dan lihat saja. Lin Tianlong, Presiden Grup Longqian. ayah, Bagaimana mungkin? ayah, Mungkinkah obat ini benar-benar bekerja? Operasinya berhasil. tidak. Tabib dewa bernama Gucinyu inilah yang menyelamatkanmu. Tuan Lin, kebetulan aku mendapatkan obat ajaib dan mengambil kesempatan untuk menawarkannya padamu. Anak muda kau cukup rendah hati dan tenang. Lumayan. Lin, kau harus membantuku. Ucapkan terima kasih kepadanya dengan benar. Aku tahu ayah. Merasa lebih baik. Obat yang ajaib. Aku merasa seperti 10 tahun lebih muda. Tabib Dewa Duan dari Kyoto telah tiba. Hahaha. Tuan saya ada di sini. Gucinyu. Tuan saya pasti akan mengetahui tipu muslihat MI. Duan Rong Tabib Ajaib Kyoto. Guru, akhirnya Anda di sini. Dasar tak berguna. Rinju. Tuan Lin, Anda sudah bangun. Terima kasih kepada teman muda ini karena telah menyelamatkanku. Tuan Lin, Anda sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja menjalani operasi. Guru, Gucinyu ini, entah obat apa yang dia berikan pada Tuan Lin, tapi Tuan Lin baru saja. Diam. Ini tidak mungkin. Bingit nadi ini kuat dan stabil. Ini sama sekali tidak seperti pasien.
Anak muda, obat ajaib apa yang kau gunakan? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Du Chenyu, kenapa diam saja? Jelas ada yang salah dengan obat ini. Keluar. Ahai, Haha, Ada yang salah denganmu. guru, mengapa? Jika obat dewa ini dapat diproduksi secara massal, berapa banyak nyawa yang bisa diselamatkan? Keluar dari sini sekarang. Duanfeng, aku tidak punya murid sepertimu. Guru, Keluar. guru jangan. Keluar. Ahai, Keluar. guru saya salah. Keluar sekarang. Beri aku kesempatan. Anak muda, bisakah kau memperkenalkanku padanya? Tabib dewa yang terhormat ini. sejujurnya, aku sebenarnya tak tahu kemana perginya orang tua itu. Humph. Sayang sekali. Anak muda, jika lain kali kau bertemu tabib dewa itu lagi, tolong perkenalkan aku padanya. Holmes, Ini tanda pengenal saya. Dengan tanda pengenal ini, rumah sakit manapun dapat menghubungiku. terima kasih Tabib Dewa Duan. Sama-sama. Terima kasih. Tuan Gu, Hai, ini uang yang kujanjikan padamu, dan kartu namaku. terima kasih. Kau sudah bekerja keras. Jika kau punya kabar tentang tabib dewa itu di masa depan, silakan datang cari aku di grup Longtian kapan saja. Mulai hari ini dan seterusnya, The film kau was adalah tamu terhormat translated kami di and grup Longtian. narrated by M Media. Hai. Hai, Tarian streamernya masih keren. teman-teman kirim hadiahnya. Biar aku si Tua Sun yang lihat. Bagaimana perkembangan latihan kekuatanmu. Baiklah, kalau begitu perhatikan baik-baik. Biarkan aku melihat pasangan streamernya. Coba kulihat, apakah kalian berdua cocok? Streamer kau kelihatan penuh energi. Lumayan. Si Tua Sun akan memberimu hadiah lagi. Terima kasih Sun Gokong atas tatapan mata api emas. Erlangshen kau sudah ke sini. Berkali-kali apa kau tidak akan mengirim hadiah? Selamat datang Erlang Shen. Hai. Ya, kirim hadiah. Aku akan mengirimnya kalau aku mau. Tidak usah khawatir Sun Gokong. Hai, apa ini? Kelihatannya imut banget. Teman-teman, aku harus menerima telepon. Halo Qianru. Bagus. Aku segera ke sana. Maaf teman-teman. Ada keadaan darurat dan aku harus pergi. Sampai jumpa besok, sampai jumpa. Qianru, kau menghilangkan kalung dari pelelangan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini kepada pemilik Longtian Group? Tuan Wang, kalung safir itu, hilangnya kalung itu, tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kau satu-satunya di tempat pelelangan. Kalung itu hilang. Dan kebetulan, pengawasnya juga rusak. Jika bukan kau yang mengambilnya, lalu siapa? Jika kau berani panggil polisi, hati nuraniku bersih. Hati nuraniku bersih. Baiklah. Bahkan jika kau tidak mengambilnya, sebagai penanggung jawab di sini. Bukankah seharusnya kau bertanggung jawab penuh? Jika aku ingat dengan benar, kalung ini diperkirakan bernilai 10 juta kan. Aku ingin tahu apakah pacar streamermu mampu memberikan kompensasi. Apa yang terjadi? Kenapa kau terburu-buru memanggilku kembali? Nona Lin, sebuah kalung telah hilang dari pelelangan kami. Aku menduga ini ada hubungannya dengan Nona Xiao Qianru ini. Lelang besok. Dan kalungnya hilang hari ini. Ya, Panggil polisi. Jangan buang waktu. Biarkan aku masuk. Qin Yu, Tidak apa-apa. Du Chenyu, apa hakmu berada di sini?
Beraninya kau melanggar properti pribadi. Kau tahu ini di mana? Bukankah ini lelang perhiasan grup Lomtian? Apa kau tahu di mana tempat ini? Beraninya kau datang ke sini dan membuat masalah. Tuan Wang, bukankah kau bertindak di luar batas? Nona Lin bahkan belum berbicara, dan kau sudah menuduhku. Nona Lin, bukan itu maksudku. Gu Xinyu di sini membuat onar, dan aku akan mengusirnya sekarang juga. Apakah itu juga yang kau maksud? Apa-apaan sikapmu? Beraninya kau bicara pada Nona Lin seperti itu. Qingyu, bersikap sopanlah pada Nona Lin. Minta maaf sekarang, kita tidak bisa menyinggungnya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Minggir. Dengar itu. Nona Lin menyuruhmu pergi. Tuan Wang, tolong minggir. Tuan Gu ini adalah tamu penting grup Lomtian kami. Nona Lin, apakah kau salah? Dia cuma streamer langsung. Bagaimana mungkin dia tamu pentingmu? Tuan Wang, sekali lagi, tolong minggir. Tuan Wang, minggir saja. Tuan Gu, aku tak menyangka bertemu denganmu di sini. Aku juga tidak menduga ini. Kenapa Gu Qinyu kenal Nona Lin? Dan dia bahkan tamu penting grup Longtian. Apakah ini pacarmu? Pasangan yang sempurna. Aku juga berpikir begitu. Ku dengar Qianru mengalami sedikit masalah di sini. Oh ya, dia menghilangkan kalung safir biru kami. Harganya 10 juta. Tidak. Memang ditangani oleh kedua perusahaan mereka. 10 juta. Akan kubayar. Gu Qinyu, aku tidak menghilangkan kalung itu. Kenapa kau yang membayar? Kau tidak percaya padaku? Tidak. Maafkan aku. Apa yang kau lakukan di sini? Or? Benar. Kau bisa menemukan kalung itu kan? Gu Xinyu, apa kau gila? Kau mengandalkan mainan untuk menemukannya untukku. Cheng Yu, apa yang kau pikirkan? Ayo panggil polisi. Polisi bisa membuktikan aku tidak bersalah. Aku bisa mengatur seseorang untuk memperbaiki pengawasannya. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Tidak masalahkan. Bisakah kau menemukan kalung itu? Tidak. Gu Xinyu, apa otakmu rusak saat siaran langsung? Kau meminta anjing mainan untuk menemukan sesuatu. Tuan Gu, sepertinya tak pantas bercanda di saat seperti ini. Qingyu, bangun. Ayo pikirkan cara lain. Qianru, apa kau punya foto kalung itu? Coba kulihat. Ya, Lihat baik-baik. Pergi. Temukan. Gu Chengyu, cukup. Apa kau di sini untuk membantuku? Qianru, percaya padaku. Dia pasti bisa menemukan kalung itu. Aku percaya padamu. Kalau kau membawa anjing pelacak sungguhan itu lain cerita. Tapi kau meminta anjing mainan untuk menemukannya. Apa kau pikir kami segila dirimu? Jangan khawatir. Karena begini keadaannya. Mengapa kita tidak menunggu sedikit lebih lama? Jika kalung itu benar-benar tidak dapat ditemukan, maka kita akan memanggil polisi. Oh, tunggu. Buang-buang waktu saja. Benar, Nona Lin. Karena Tuan Wang begitu yakin. Bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan. Taruhan macam apa? Jika aku menemukan kalung itu, maka Tuan Wang, kau beli kalung itu dan berikan padaku. Jika tidak dapat ditemukan, aku akan menanggung kerugiannya dari kalung itu. Hahaha. Bagus, aku akan bertaruh denganmu. Baiklah, mari kita lihat bagaimana anjing mainan ini menemukannya. Cheng Yu, kita tidak perlu melakukan taruhan ini. Jangan khawatir, kita akan menang kali ini. Tunggu saja hadiah dari Tuan Wang. Cheng Yu, berhenti bermain-main. Aku hanya ingin hidup bahagia bersamamu. Aku tidak butuh hadiah semacam ini. Tuan Gu, jika kau menginginkan kalung, aku akan membelikanmu yang lain. Kau tak perlu membuat taruhan ini. Nona Lin tidak perlu. Untuk ini, Tuan Wang yang akan membayar. Apakah ada yang salah dengan Gu Qinyu ini? Terakhir kali menyembuhkan penyakit ayahku. Apakah itu hanya keberuntungan? Ya sudahlah. Setelah membantu untuk terakhir kalinya ini, mungkin kita tak akan berhubungan lagi di masa depan.
Kita tidak bisa menunggu tanpa batas waktu. Aku beri kau 10 menit lagi. Mari kita lihat bagaimana dia menemukan kalung itu. Ini adalah anak anjing bionik Xiao Tian milik Terlang Shen. 10 menit seharusnya cukup untuk menemukannya kan? Layak disebut Xiao Tian milik Terlang Shen. Kalungnya ada di leher anjing. Sihir macam apa ini? Ini mustahil. Bagaimana mungkin mainan bisa menemukan kalung itu? Nona Ling, silakan periksa apakah ada masalah. Ya, ini kalungnya. Kau menemukannya di mana? Entahlah. Harus kutanyakan padanya. Di mana kau menemukannya? Bawa kami ke sana. Tak perlu. Kita sudah menemukannya kan? Semuanya baik-baik saja. Aku akan memberikan kalung ini pada Qianru. Tidak. Ini bukan untuk Qianru. Ini untukku. Baiklah. Untukmu. Kanan? Tuan Wang. Kenapa begitu gelisah? Apakah kau yang melakukannya? Wang Tianle kau. Kau memfitnahku. Jangan berani-beraninya kau bicara omong kosong. Kapan aku memfitnahmu? Wang Tianle. Perasaanmu terhadap pacarku itu sudah menjadi rahasia umum. Tidak. Kau dan aku. Tuan Wang, Tuan Lin. Maafkan saya. The Saya film was menjadi serakah. translated and narrated by Ini tidak ada N-Media. hubungannya dengan Tuan Wang. Anjing sialan. Kau membuatku malu. Nona Lin, aku serahkan dia padamu. Ini tidak akan terjadi di tempat acara besok. Keluar. Tuan Wang, kau cukup lihai. Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Ingat saja untuk memberikan 10 juta kepada Nona Lin. Du Chenyu. Aku takkan membiarkanmu terus memanfaatkan aku. Tuan Wang, oh Tuan Wang. Jangan seperti tim roket setiap kau kalah, oke? Nona Lin, aku permisi dulu. Nona Lin. Ingat untuk meminta Wang Tianle memberikan 10 juta padamu. Aku ingat. Kalau begitu kami akan pergi. Tuan Gu. Tertarik dengan lalang kami besok. Datanglah kalau mau. Tentu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Pria ini. Dia pasti lebih dari yang terlihat. Aku takkan melepaskan Gu Chenyu itu. Tuan Wan, si sampah Gu Chenyu itu tidak akan pernah bisa menandingimu. Bukan cuma Gu Chenyu, tapi juga wanita sedingin es itu Lin Lin. Dia takkan pernah menduga kalau ukiran giok dinasti Tang yang akan dilelang besok adalah palsu. Tuan Wan, di mana Anda menemukan pengrajinnya? Saya pernah melihat ukiran giok itu. Tidak tahu apa-apa. Aku punya koneksi. Dan membelinya di luar negeri. Seharga 10 juta. Tak percaya sudah ditaksir 50 juta. Aku ingin tahu siapa orang bodoh yang akan tertipu. Ayo pergi. Sungguh membuka mata hari ini. Benar-benar hebat lihat sesuatu yang Anda sukai hari ini. Cukup banyak, beberapa belum pernah saya lihat sebelumnya. Jangan coba-coba menawar lebih tinggi dari saya lain kali. Saya melihatnya di sebuah buku. Lalang ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji mata emasku. Terlihat sangat bagus. Kenapa kau memakai kacamata hari ini? Kupikir aku akan mencoba beberapa kacamata untuk melihat apakah aku dapat menemukan harta karun. Oh, kau pikir kau bisa menemukan harta karun? Apa kau tahu berapa harga perhiasan ini hari ini? Tuan Wang sepertinya berpikir aku tidak mampu membelinya. Atau apakah dia pikir aku akan membuat kesalahan dalam penilaianku? Jadi kau paham perhiasan ya? Kau pikir kau kaya hanya karena kau sudah menabung sedikit uang. Semuanya. Gu Chenyu ini. Beberapa hari yang lalu dia memakai kostum kodok. Melakukan siaran langsung untuk mendapatkan uang. Apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk duduk bersama kita hari ini? Apa dia memenuhi syarat? Hahau. Sungguh menggelikan. Tuan Wang. Kau tahu Nona Lin mengundangku. Apa gunanya trik-trik kecil ini? Nona Lin mengundangmu. Aku tidak tahu soal itu. Aku juru lelangnya. Aku bisa membuktikan bahwa Nona Lin secara pribadi mengundang Gu Chenyu. Jadi dia masuk ke sini dengan mengandalkan seorang wanita. Barang lelang di sini sangat mahal. Bagaimana kita bisa membiarkan karakter teduh ini? Kalian benar-benar menilai buku dari sampulnya. Lupakan Nona Lin. Bahkan jika Tuan Lin dari grup Long Tian datang, dia harus bersikap sopan kepadaku. Oh, Gu Chenyu. Bualanmu semakin menjadi-jadi. Tuan Lin orang seperti apa? Dan dia harus bersikap sopan padamu. Tuan Lin praktis memiliki tempat ini. Tidak banyak orang di sini. Gu Chenyu.
Kau benar-benar berpikir Tuan Lin seperti Nona Lin, gadis semacam itu. Kau menyebut namanya, seolah-olah kita harus takut. Aku khawatir jika Tuan Lin datang, kalian akan menyesali ini. Gu Qingyu dengan trik-trik kecilmu ini. Percayalah aku bisa menyuruh petugas keamanan mengusirmu sekarang juga. Kurasa kau bukan yang bertanggung jawab atas itu. Nona Lin mengundangku. Aku tidak percaya kau berani mengusirku. Mengusir siapa? Tuan Lin. Aku tak menyangka Tuan Lin ada di sini hari ini. Tuan Wang. Tuan Gu adalah teman saya. Saya mengundangnya ke pelelangan ini. Tuan Lin, ada sesuatu yang perlu aku diskusikan denganmu? Apa yang ingin Anda katakan, Tuan Wan? Bahkan jika Nona Lin marah, aku harus mengatakan ini. Nona Lin masih muda. Aku khawatir dia ditipu oleh si tak berguna ini, Gu Qingyu. Nona Lin memang terlalu muda. Setiap barang di sini bernilai lebih dari 10 juta. Jika ada yang rusak, dapatkah anak ini membayar ganti rugi? Qianyu, jika kau punya kesempatan nanti, kau harus pergi. Aku akan menjelaskan semuanya pada Tuan Lin. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi The film padamu. was Tianu, jangan translated khawatir. and Aku kenal Tuan narrated Lin. by M Media. Qianyu, aku tahu. Aku percaya padamu. Kau harus tetap pergi. Tunggu sebentar. Oh Tuan Lin. Lihat. Dia punya pacar, dan dia masih menggoda Nona Lin. Hahaha. Lihat, dia bahkan membuat Tuan Lin tertawa karena marah. Gu Qingyu kau. Tuan Lin, tolong jangan dengarkan omong kosong Wang Tianle. Chen Yu dan Nona Lin hanya teman. Ayah, berhenti menakut-nakuti pacar Tuan Gu. Menakut-nakuti. Wang Tianle, oh Wang Tianle. Kau sekarang lebih mirip badut. Gu Qingyu, apa maksudmu? Direktur Lin, kukira orang ini dia sendiri dia. Gu Qingyu adalah penyelamat hidupku. Dia juga tamu paling terhormat dari grup Longtianku. Tidak Direktur Lin. Si tak berguna Gu Qingyu ini, bagaimana mungkin dia menjadi penyelamat hidupmu? Aku tak ingin mengulanginya lagi. Lelang hari ini resmi dimulai. Silakan duduk. Tuan Gu, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya beberapa kata kasar dari badut norak. Tidak ada yang serius. Qianyu, kau menyelamatkan Direktur Lin. Insiden di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Kau sibuk dengan lelang. Aku tak sempat bilang padamu. Apa kau takut? Aku baik-baik saja. Tuan Wan, bukankah seharusnya Anda melakukan sesuatu? Direktur Lin, kesempatan ini tidak tepat kan? Dan bukankah ini semua salah paham? Anda mempermalukan tamuku di depan begitu banyak orang. Sekarang kau bilang ini salah paham. Jika memang begitu, kurasa grup WOM seharusnya tidak bekerja sama lagi dengan grup Longtian. Tidak Direktur Lin. Aku minta maaf. Aku salah barusan. Tuan Gu, maafkan aku. Apa yang kukatakan barusan tidak pantas. Kau orang yang berjiwa besar. Jangan marah. Tuan Gu. Sudahlah, lupakan saja. Jangan tunda dimulainya pelelangan. Baiklah, kalau begitu silakan duduk. Duduklah bersamaku di barisan pertama. Baiklah, Kalau begitu aku akan mempersiapkan lelang. silakan. Tuan Gu, apakah Anda familiar dengan batu giok dan perhiasan? Aku kesini cuma iseng hari ini. Ini adalah barang lelang pertama hari ini. Batu giok mentah dari Myanmar. Batu giok dan perhiasan yang dipajang di depan hanyalah barang biasa. Aku sangat tertarik dengan barang lelang terakhir. Barang lelang terakhir. Konon itu adalah ukiran giok dinasti Tang. Tak ternilai harganya. Perkiraan konservatif 300 juta. Kalau begitu aku harus memeriksanya dengan teliti nanti. Hahaha. Barang lelang terakhir hari ini adalah ukiran giok dinasti Tang. Harta karun ini dibeli kembali dari luar negeri. Ini harta karun nasional. Harga awalnya 50 juta. Tunggu sebentar, Direktur Lin. Ada yang salah dengan ukiran giok ini. Ada yang salah. Gu Qingyu, apa maksudmu? Barang lelang telah diperiksa secara menyeluruh.
Bagaimana mungkin ada masalah? Tuan Gu, apakah ada yang ingin Anda katakan? Mungkin kita bisa bicara setelah lelang. Ukiran giok ini tampak indah di permukaan. Baik kualitas giok maupun tahun pembuatannya. Menunjukkan bahwa itu dari dinasti Tang, tapi ada retakan di dalamnya. Hanya dengan ketukan ringan. Dan semuanya akan hancur. Gu Chenyu, kau tidak tahu apa-apa tentang perhiasan dan batu giok kan? Tuan Lin Gu Chenyu ini hanya mencoba pamer. Dia hanyalah selebritas internet kecil-kecilan. Bagaimana mungkin dia tahu apapun tentang giok? Aku sendiri yang membawa giok ini kembali dari luar negeri. Aku tahu nilainya dengan sangat baik. Oh, jadi Tuan Wang yang membawanya kembali sendiri. Tak heran kau bahkan tak tahu itu palsu. Gu Chenyu, apa maksudmu dengan itu? Ini telah melalui lapisan seleksi, bukan hanya pendapatku. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kalian para ahli benar, atau aku yang benar. Ahai, Bagaimana mungkin orang ini The melakukan film hal was seperti ini? translated Gu Chenyu, and kau mati kali narrated ini. by M Media. Gu Chenyu, apa yang kau lakukan? Aku sedang mengungkap barang palsu. Gu Chenyu, tahukah kau berapa harga giok ini? Bernilai, barusan dinilai di 100 juta, bisakah kau membayarnya? Tuan Wang, lihatlah. Betapa hancurnya bagian dalam ukiran giok Anda. Aku tidak peduli apakah kau yang memecahkannya. Kau bayar aku. Atau aku akan segera memanggil polisi. Ini sangat tiba-tiba. Tuan Wang, jangan khawatir. Tidak, Tuan Lin. Dia membuat keributan di pelelangan dan menghancurkan barang lelangku. Kau tidak akan tetap melindunginya, kan? Mari ikuti prosedur lelang standar. Kompensasinya akan 2 kali lipat dari tawaran tertinggi. Sepertinya kali ini Tuan Lin, Anda tidak berencana untuk melindungi penyelamat hidup Anda. Gu Chenyu, kau dengar apa yang dikatakan Tuan Lin kan? 200 juta, bisakah kau membayar? Qianru, Tidak ada jalan keluar sekarang, kan? Qianru, kau tidak ada hubungannya dengan Gu Chenyu ini. Selama kau ikut denganku, kau tidak perlu membayar 200 juta. siapa bilang aku tak mampu membelinya? Gu Chenyu, kau benar-benar keras kepala. Bahkan jika kau telah menghasilkan uang dari streaming, bisakah kau benar-benar mendapatkan 200 juta? Tuan Lin bisa bersaksi untuk ini. Gu Chenyu memang punya 200 juta. Bagus, 200 juta adalah yang terbaik. Kalau begitu, keluarkan sekarang. Aku punya 200 juta. Apa aku bilang aku akan membayarmu 200 juta? Gu Chenyu, apa kau mencoba pura-pura bodoh denganku? Tuan Lin, kurasa 2 kali lipat harga lelang. Agak keterlaluan. Bukankah kita harus menilai ulang? Permintaan Tuan Gu memang masuk akal. Tidak, Tuan Lin. Bukankah ini semua sudah beres? Kenapa divaluasi ulang? Tuan Wang, apa yang Anda permasalahkan? Ku bilang, aku bisa bayar. Tapi harus dengan harga sebenarnya. 200 juta adalah harga sebenarnya. Ukiran giok ini cacat. Nilainya tak sampai 200 juta. Kau pikir kau siapa? Kau pikir itu bernilai berapapun yang kau katakan? Mataku jeli. Mustahil salah. Karena kau begitu yakin. Mau taruhan. Taruhan. Taruhan macam apa? Apa kau takut karena kau kalah baru-baru ini? Kaulah yang salah. Kenapa aku harus takut? Kalau begitu, bertaruhlah. Jika ukiran giok ini, harga sebenarnya melebihi harga awal. Aku akan membayarmu. Jika lebih rendah dari harga awal, kau yang tanggung. Tuan Wang. Dengan banyak orang yang menonton, kau tak akan mundurkan. Menyerah. Baiklah, bertaruhlah kalau begitu. Apa masalahnya? Bagus. Kalau begitu sudah beres. Hari ini pakar Xiang, otoritas terkemuka di dunia penilaian, ada di sini. Mari kita minta dia naik dan menilai ulang. Apa aku tak menyangka Master yang juga ada di sini? Sepertinya, bocah bermarga Gu itu tak akan bisa lolos. Pak Sang ahli penilai harta. Pak Xiang, kau harus melihatnya dengan baik. Ini memang giok dinasti Tang kuno. Sepertinya Pak Xiang hanya omong kosong. Aduh. Gu Chenyu, apa kau dengar itu? Kau pasti membayar 200 juta itu. Pakar Sang belum memberikan keputusan akhirnya. Kenapa kau terburu-buru? Hei! Tuan Xiang, ada temuan. Keahlian seperti itu. Aduh,
Di permukaan ini tampak seperti giok dinasti Tang. Namun kenyataannya, isinya giok murahan. Cukup untuk membuatnya tampak asli. Hei, tunggu sebentar. Pak Xiang, lihat lagi. Aku membeli ini sendiri. Tidak mungkin ada masalah. Saya berani mempertaruhkan reputasi saya untuk ini. Pasti ada yang salah dengan giok ini. Tuan Zhang pasti benar, pasti ada masalah. Tuan Wang tak ada yang bisa dikatakan sekarang. Aku tidak terima ini, aku akan mencari orang lain untuk menilainya. Silakan. Apa kau pikir penilai Anda lebih baik daripada mata api emasku? Tunggu saja, Gu Chenyu. Bagus, tidak apa-apa. Sudah kubilang. Jangan khawatirkan aku. The film was Ikuti aku mulai sekarang, translated dan and kau akan narrated baik-baik by saja. Emilia. Apa itu? Keahlian potongan giok itu sangat halus. Sebelum dihancurkan, saya bahkan tidak yakin saya bisa melihat apa yang salah dengannya. Bagaimana Anda melihatnya? Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Haruskah kukatakan padanya bahwa aku mendapatkan penglihatan sinar kali dengan kacamata ini? Tuan Go, jangan rendah hati. Beritahu kami agar kami juga bisa belajar. Ya, Nah ini. Aku bertemu seorang pendeta Tao tua bertahun-tahun yang lalu di gunung itu. Dia secara singkat mengajariku sedikit teknik penilaian. apakah dia Taois yang sama yang mengajarimu ilmu pengobatan? Bisakah Anda memberi saya informasi kontaknya? Pendeta Tao tua itu. Tapi aku tak dapat menemukannya lagi. Tuan Lin Pakar. Kalau tak ada lagi, aku dan Qianru akan pamit. Sampai jumpa. Pemuda ini luar biasa. Jika saya punya anak perempuan, saya akan menikahinya dengannya. Aku juga. Ayah, Hahaha. Puspop. Haha. Anak baik. Selesai mandi. Jinyu. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Dengan semua uang ini. Dan beberapa barang aneh lainnya. Dari mana semua uang ini berasal? Dari siaran langsungku. Donatur terbesarku memberikannya padaku. Dan sebagian dari menyelamatkan Tuan Lin terakhir kali. Tuan Lin memberikannya padaku. Lalu, apa ini? Anjing bodoh ini adalah anjing surgawi yang melolong. Gu Chenyu, kau bicara omong kosong lagi. Ponselku sepertinya berdering. Aku akan menjawabnya. Baiklah. Begitu banyak orang baru bergabung dengan grup. Dan mereka terus meminta kabar terbaru. Baiklah, baiklah. Tunggu saja aku online dan kumpulkan hadiah kalian. Oh, para penontonku tersayang. Bersiaplah untuk mengirimkanku hadiah. Hadiah macam apa? Aku agak bersemangat. Pemirsa, aku kembali. Kirim hadiah-hadiah itu. Oh, tak masalah. Ini hanya tempat pertama. Ini mudah bagiku. Gampang sekali. Berjalan di belakang streamer. Dewi siapa itu? Siapa lagi kalau bukan? Jauh lebih cantik daripada streamer. Pasti seorang Dewi. Dewi. Itu pacarku. Iri kan? Cantik kan? Haha. Tidak sama sekali. Aku harus berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka kan? Tak masalah, aku pasti akan bernyanyi untuk kalian lain kali. Baiklah. Wah, ini keterlaluan. Terima kasih atas dukungannya para penontonku yang luar biasa. Haha, aku sudah menerima semua hadiahnya. Terima kasih, aku sungguh bersyukur. Kalau begitu lain kali aku akan menampilkan striptease. Striptease katamu. Tidak masalah sama sekali. Jinyu. Terima kasih. Jinyu. Aku harus pergi. Jinyu, bibimu sangat membutuhkanmu. Ada apa? Aku tidak tahu. Kau tanya dia. Ibu, ada apa? Apa? Kontrak pengambil alihan tanah. Jelas tertulis di kontrak. Manajer Zhu.
jika panen dari gunung belakangmu tahun ini. Wang Chao, Guchen Paman Jack. Tidak memenuhi persyaratan yang diharapkan, maka tanah itu milik perusahaan Wang kami. Omong kosong, aku tidak pernah menandatangani kontrak ini. Aku hanya setuju untuk menjual buahnya kepadamu. Siapa yang menandatangani nama di sana? Huang Kau, bagaimana kau bisa menandatangani kontrak seperti itu dengannya? Kak, aku tidak tahu. Aku tidak menandatangani kontrak ini. Aku hanya setuju untuk menjual buahnya kepada mereka. Aku tidak bilang aku akan menjual tanahnya kepada mereka. Pergi carikan aku akta The tanahnya. film was Berhenti di situ. translated and narrated by Berhenti. Media. Berhenti. Sialan kau. Semuanya berhenti. Ahai. Aku baik-baik saja pergi periksa pamanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ahai. Xiao kau sendiri yang menandatanganinya. Kau ingin melanggar kontrak. Paman, kau benar-benar menjual kebun buah di belakang gunung kepada mereka. Aku tidak. Bocah ini menipuku. Dia bersekongkol dengan pabrik kimia. Polusi dari pabrik kimia itu sangat parah. Kalian dari perusahaan apa? Kontrak apa yang kau tipu pamanku untuk ditandatangani? Hei, jangan bilang tipu. Tuan Cheo sendiri yang menandatanganinya. Saya menjelaskannya dengan sangat jelas kepadanya saat itu. Jika panen tahun ini masih belum mencapai target, maka tanah gunung belakang ini menjadi milik grup Wang kami. Grup Wang milik Wang Tianle. Os, aku tahu. Kau cukup pintar. Cenyu. Gunung belakang adalah mata pencaharian puluhan orang di desa kita. Kita tidak bisa kehilangannya. Ibu jangan khawatir, aku yang akan mengurusnya. Sudah jelas tertera di kontrak. Jika panenmu tahun ini masih belum memenuhi standar yang diharapkan, maka tanah ini akan dijual ke grup Wang kami seharga 200.000. Grup Wangmu benar-benar pelit. Tanah ini bernilai 5 juta. Tanah ini bernilai 5 juta. Kau ingin mengambilnya seharga 200.000. Katakan padaku, apa dendanya atas pelanggaran kontrak? Dendanya tidak banyak. 200 juta. Apel. Uang sebanyak itu perampokan. Itu bukan perampokan, itu pemerasan. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari 200 juta itu. Siapa yang berani melanggar kontrak? Tuan Wang Anda di sini. Hahaha. Siapa itu? Kau lagi. Wang Tianle, oh Wang Tianle. Kenapa kau ada di mana-mana? Perlawanan baru saja berakhir dan kau sudah di sini. Kurasa Tuhan ingin memberiku kesempatan untuk balas dendam. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh untuk apa? Kontraknya sudah ditandatangani. Jika kau melanggarnya, maka jangan salahkan aku karena kejam. Batas waktunya belum tiba. Siapa yang memberimu nyali untuk datang ke sini dan bertindak begitu sombong? Os, masih ada 1 hari lagi. Aku tidak percaya kau punya cara. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Berani bertaruh? Jangan sombong, nak. Tuan Wang berani bertaruh apa saja. Apakah Tuan Wang benar-benar bertaruh atau hanya berpura-pura? Apalagi yang ingin kau kalahkan dariku? Tidak ada yang tidak berani dipertaruhkan Tuan Wang kami. Diam. Aku tidak menyuruhmu bicara. Gu Chenyu, dengarkan aku. Aku tidak bermain-main denganmu. Saatnya tiba. Aku akan berada di sini besan untuk mengambil tanahnya. Mengerti? Kal. Maafkan aku. Tanah ini bernilai 5 juta. Memercayai omong kosong orang itu. Paman bahkan berlutut pun tidak akan membantu. Katakan padaku apa yang terjadi. Lihat apakah ada cara untuk menyelesaikannya. Manajer Shu itu mulai berkata, bisa mengontrak seluruh panen kita untuk beberapa tahun ke depan. Menipuku untuk menandatangani kontrak. Semuanya baik-baik saja pada awalnya. Tetapi kemudian sebuah pabrik kimia dibangun di dekat gunung belakang. Limbah pabrik kimia sangat mempengaruhi gunung belakang. Pohon-pohonnya telah layu. Pohon buahnya tak lagi berbuah. Bisakah kau membawaku untuk melihatnya dulu? Percuma saja mencari. Semua pohon telah kering. Buahnya tak akan tumbuh lagi. Kalaupun kita bisa menyelesaikan masalah pabrik kimia itu, buahnya kan gak bisa langsung tumbuh kembali dalam sehari kan? Mari kita lihat dulu. Mungkin memang ada jalan. Ya, mari kita lihat. Baiklah. Cenyu, lihat. Semenjak terkena dampak dari pabrik kimia, gunung belakang ini sebagian besar telah kosong.
Aku haus. Embun manis Guanyin dapat menghidupkan kembali pohon buah ginseng bahkan setelah dicabut. Itu dapat merevitalisasi gunung belakang ini. The film was translated Seharusnya tidak sesulit and itu, kan? narrated by M Media. Jinyu, kamu lagi ngapain? Kamu harus bilang ke pamanmu. Paman, aku mencoba mencari solusi. Menuangkan sedikit air ke tanah nggak akan berpengaruh apa-apa. Nggak mungkin bisa bikin pohon buas di gunung belakang berbuah, kan? Hei, mungkin itu benar-benar bisa berhasil. Oh, Cei, kamu ini. Paman, percayalah padaku. Ayo kembali. Aku yakin mereka akan tumbuh kembali besok. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, jangan dipaksakan. Jangan khawatir, Paman, percayalah padaku. Ayo pergi. Paman, ayo pulang dulu. Ini semua salahmu. Sekarang, tanah di gunung belakang desa Huan tak terselamatkan. Semuanya. Tolong tenang, Oki. Aku berjanji besok. Semuanya di sini akan baik-baik saja. Keluar, Percayalah padaku, Oki. keluar. Kalianlah yang menghancurkan gunung belakang. Kami mengandalkan gunung belakang selama beberapa generasi. Sekarang gunung belakang sudah begini. Kita mau hidup bagaimana? Tolong percayalah padaku, Oki. Keluar. Keluar. Pergi. Keluar. Oh, bagaimana bisa begini? Dibenci oleh penduduk desa tentu saja. Tidak apa-apa. Jati, sudahkah kau menemukan solusinya? Ibu, tidakkah ibu percaya padaku untuk menangani masalah? Jangan khawatir. Hati-hati lain kali. Ibu, Paman. Kalian istirahatlah. Cenyu, bagaimana besok? Buka pintunya. Gu Cenyu, jika kau tidak membuka pintu hari ini, kupecahkan kepalamu, percaya atau tidak. Aku merekam ini. Buka saja pintunya. Takut ya? Gu Cenyu, serahkan surat tanahnya sekarang. Waktunya habis. Bosnya belum bicara. Anjing menggonggong duluan. Anjing, di mana? Diam. Buang-buang tempat, Gu Cenyu. Tak ada waktu untuk omong kosongmu. Surat tanahnya. Wang Tianel menurut kontrak. Jika ada panen di gunung belakang, kau kehilangan hak untuk mendapatkannya, kan? Aku sudah ke gunung belakangmu. Pohon-pohon itu layu. Bagaimana bisa ada panen? Cinyu, apa yang kau lakukan tadi malam? Cuma menyiramkan sedikit air ke tanah. Tidak ada perubahan. Kita harus bagaimana? Jika hasil panen apel di gunung belakang memenuhi ketentuan kontrak, maka perusahaanmu melanggar kontrak. Gu Cenyu, apa kau sudah gila? Apel tidak bisa tumbuh dalam semalam. Kecuali Guanyin menggunakan embun ajaibnya. Pohon-pohon di gunung belakang berbuah. Panen raya. Kau bercandakan? Mustahil. Buah tidak bisa tumbuh dalam semalam. Mungkin keajaiban benar-benar terjadi. Aku belum pernah melihat keajaiban. Aku harus melihatnya sendiri. Ayo pergi. Ibu, ayo kita lihat juga. Cenyu, kamu ngapain? Kemarin tandus. Mungkin Guanyin benar-benar memberkati kita. Ayo kita lihat. Ini tidak mungkin nyata. Ini bukan sesuatu yang mereka beli sendiri, kan? Cepetan pergi sana. Ini nyata, ini panen raya sungguhan. Mungkinkah ini berkah dewa? Sudah kubilang, Bu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hahaha. Lihat betapa indahnya kerja bagus, nak. Bagus sekali. Hahaha. Ini adalah berkah ilahi. Berkah dewa. Dengar kalian semua. Apakah kau pergi? Inikah yang kau sebut pasti menang? Tuan Wan. Bagus. Tuan Wang. Benar-benar visioner. Akhirnya melihat cahaya sekarang, kan? Bertaruh melawanku.
Kau tak punya peluang untuk menang. Huhu. The film Tuan was Wan gigitlah manis. translated and narrated by M Media. Huhu. Gu Qinyu jangan sombong. Wang Tianle, apa kau mencoba mengancamku lagi? Membuatku menyesali ini, tidak akan melepaskanku. Atau memberiku pelajaran. Gu Qinyu, aku sudah sadar. Wang Tianle, aku peringatkan kau. Bukannya kau tidak akan melepaskanku, tapi aku yang tidak akan melepaskanmu. Kau membangun pabrik kimia di kampung halamanku, mengeksploitasi celah kontrak untuk menipu pamanku. Kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Tidak bisa melihat kan? Dia menarik bajuku. Wang Tianle, dengan udan dan kepiting kecilmu, kau tidak bisa menyentuhku. Udang dan kepiting. Ya. Berani juga kau. Pergi. Hati-hati. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Paman. Kau hebat, nak. Maaf, aku salah paham kemarin. Tidak apa-apa. Maafkan paman-paman salah paham. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama kita semua bekerja sama, penjahat seperti Wang Tianle tak akan bisa berkeliaran di desa Huang kita. Benar. Mari kita bekerja keras bersama. Lanjutkan. Lanjutkan. Tuan Wang, percayalah padaku. Orang-orang desa Huang itu hanyalah sekelompok penduduk desa yang tidak tahu adat. Beri aku kesempatan lagi, dan aku jamin aku akan membuat mereka jera. Aku tidak peduli dengan penduduk desa itu. Tapi aku takkan melepaskan Gu Qinyu. Ya itu dia. Jika buka, karena Gu Qinyu, tanah di bukit belakang itu sudah menjadi milik kita. Aku punya ide untuk menangani Gu Qinyu ini. Ide apa? Dia punya pacar. Aku sudah lama ingin tidur dengannya. Xiaodong, datang ke kantorku. Baik. Oh, Gu Qinyu ini. Bayangkan wajahnya. Ketika dia tahu aku tidur dengan pacarnya. Brilian, Tuan Wang, brilian. Memikirkannya saja membuatku senang. Paman, Humfu. kita harus menemukan solusi untuk masalah pabrik kimia ini. Kita sudah melaporkannya berkali-kali. Dan mereka bahkan mengirim orang ke bukit belakang untuk mengambil sampel dan mengujinya. Tapi semuanya sia-sia. Kenapa? Mereka bilang tidak ada bukti yang jelas. Bahwa polusi pabrik kimia melebihi batas. Omong kosong. Seorang teman baikku menyelinap masuk ke sana untuk mencari bukti. Tetapi dia ketahuan, dipukuli dan diusir. Wang Tianle ini benar-benar tak punya aturan. Qinyu, jangan marah. Kita akan memikirkan cara lain. Hai Qinyu. Temanku bilang bahwa selalu ada orang berkumpul di sekitar kantor manajer umum di pabrik kimia. Pasti ada petunjuk tentang kegiatan ilegal mereka di dalam. Jika kita bisa masuk ke sana, kita pasti akan menemukan bukti kejahatannya. Terlalu sulit. Kita kan bukan bos mereka. Masalah ini harus diselesaikan. Aku akan memikirkan sesuatu. Qianru. Qianru. Apa? Orang tuamu telah menyetujui pernikahan kita. Ya, aku akan segera kembali. Orang tua Qianru telah menyetujui pernikahanmu. Ya. Mereka juga mengundang kita untuk makan malam besok. Bagus-bagus. Itu bagus, itu bagus. Hahaha. Paman, bagaimana dengan pabrik kimia itu? Aku akan memikirkan caranya. Aku akan pulang hari ini. Bagus, pulanglah lebih awal dan bersiap-siap. Bagus. Kita tetap berhubungan. Baiklah, makanlah pelan-pelan. Bagus. Aku pergi. Apakah Qianru, kita bisa menikah dengan keluarga kaya? Tergantung hari ini. Aku tahu. Aku sungguh tidak mengerti. Mengapa adikku harus memilih Gu Qinyu yang tidak berguna itu? Xiao Li, adik laki-laki Xiao Qianru. Tuan Wang adalah taipan yang bernilai ratusan juta. Adikmu dia masih terlalu muda. Masih mengejar cinta sejati. Dia tidak mengerti. Kita tidak bisa mengabaikan ini. Cheng Yu, aku sudah sampai. Di mana kau? Orang tuaku ada di sini. Baiklah. Kalau begitu datanglah nanti. Qianru datang. Silakan duduk.
Di mana Gu Chenyu? Kenapa dia tidak di sini? Ibu, Chenyu kembali ke kampung halamannya kemarin. Dia sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Dia seharusnya segera tiba. Hei, bukankah kau ingin mengatakan sesuatu kepada putri kita? Qianru, dulu ibu dan ayah menentang pernikahanmu dengan Gu The Chenyu. film was translated Kami salah. and narrated by M Tapi Media. sekarang kami sudah sadar. Kami memutuskan untuk menghormati pilihanmu. Qianru, kau tidak menyalahkan kami kan? Ibu, tidak apa-apa. Aku tahu kau punya alasanmu. Namun, Adik, jangan menangis, jangan menangis. Ini adalah kesempatan yang menggembirakan. aku tidak menangis. Mari kita minum. Ya. Ayo semuanya, mari kita minum. Setelah minuman ini, ayo kita masih keluarga yang penuh kasih. Mulai sekarang keluarga kita akan hidup dengan baik. Jalani hidup yang baik. Kalian adalah orang tuaku. Kenapa? Jangan salahkan ibu dan ayah. Kami tidak ingin kamu menderita. Setelah menikah dengan Gu Chenyu itu, jadi, ibu dan ayah melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Betul Qianru. Ayah dan ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Ibu, aku mohon. Paman Bibi. Di mana Qianru? Bibi akhirnya menunggumu. Ayo duduklah. Qianru, aku di sini. Bro Yu, kau akan menjadi kakak iparku. Tidak bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Sangat ingin bertemu adikku. Kali ini, kami memintamu ke sini terutama untuk membahas pernikahanmu. Dan juga kami ingin meminta maaf kepadamu. Kami terlalu memaksamu sebelumnya. Bibi terlalu baik. Karena sekarang kau setuju dengan pernikahan aku dan Qianru. Aku punya uang sekarang. Kita bisa membahas maharnya. Kakak Yu, ayo. Habiskan minuman ini. Mari kita lupakan masa lalu. Kita keluarga sekarang. Memintaku untuk streaming lagi. Istriku akan dicuri. Cepat dan selamatkan dia. Aku tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Ada apa ini? Xiao Qianru dibawa ke sebuah kamar. Kamar 2303. 2303. Ini kamar hotel suite. Apa yang kau lakukan pada Qianru? Hahaha. Kau memberinya obat bius. Hahaha. Gu Chenyu. Dasar sampah nggak berguna. Kamu pikir kami benar-benar akan menikahi putri kami denganmu? Gu Chenyu, putri kami ditakdirkan untuk menikah dengan pria kaya. Saat obat biusnya hilang, adikku sudah menjadi milik Tuan Wan. Benar. Oh, Bagaimana dia masih bisa bergerak? dia pasti sedang berlatih semacam teknik penguatan tubuh. Jadi daya tahannya sedikit lebih kuat. Bagaimana aku bisa menyelamatkan Qianru dalam keadaan seperti ini? Aku harus memikirkan sesuatu. Obatnya bekerja. Benar. Aku membawa buah persik keabadian. Memakan buah persik keabadian seharusnya bisa menangkal obat bius itu. Bagaimana? Kau pikir makan buah persik akan menetralkan obat biusku? Barang ini kubeli dengan harga mahal di pasar gelap. Kau pikir kau bisa begitu saja menghilangkannya? Kau pikir kau sedang makan buah persik ajaib? Tidak apa-apa. Tak perlu buang napas untuknya. Melihatnya saja membuatku muak. Ayo pergi. Aku masih menunggu untuk menjadi mertua keluarga kaya. Hahaha. Jangan terburu-buru. Mari kita awasi dulu keadaan di sini sebentar. Ada apa? Hentikan dia. Ahai. Ahai. Dia kuat. Gu The film Chenyu, was translated Qianru and dan Tuan Wang narrated sudah by beres. M Media.
Kau bahkan tidak tahu di mana mereka sekarang. Sudah pasti terlambat. Bukankah itu di kamar 2303 hotel ini? Ahai. Kianru. Tak menduganya aku kan? Qianru, kau baik-baik saja. Gu Qinyu, ngapain kau di sini? Sekarang sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Aduh, Wang Tianle, ini belum berakhir. Kita panggil polisi. kau sangat manis. Mau lapor polisi ya? Silakan. Lanjutkan. Silakan panggil mereka. Aku bisa masuk. Mana anggota keluarga Xiao lainnya? Kalian semua masuk. Aduh. Jangan-jangan panggil polisi. Jangan panggil polisi. Kau tak boleh panggil polisi. Jangan panggil polisi. Kenapa kita tidak bisa memanggil polisi? Kalian kaki tangannya kan? Kalian juga akan masuk penjara jika kita memanggil polisi. Aku janji, mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur urusanmu dengannya. Diam. Kau, apa kau menganggapku putramu? Dan kau, apa kau menganggapku sebagai adikmu? Di matamu, aku hanyalah komoditas untuk diperdagangkan. Jembatan antara kalian dan orang kaya kan? Bukankah begitu? Bukankah semua ini untukmu? Gu Qinyu, dia benar-benar tidak sebaik Tuan Wan. Betul. Kau selalu bilang Qinyu tidak berguna. Kau pikir dia tidak sebaik Wang Tianle. Tapi pernahkah kau benar-benar memahaminya? Seorang pecundang yang mengandalkan keberuntungan untuk menghasilkan uang melalui siaran langsung. Apa yang perlu dipahami? Tidak berguna yang kau bicarakan ini. Sekarang memiliki kekayaan bersih total 300 juta, itu tidak lebih buruk dari Wang Tianle kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Gu Qinyu yang tidak berguna itu bisa punya 300 juta. Qianru, jangan tertipu oleh pecundang ini. Dia tidak punya 300 juta. Jadi, kau terlalu baik hati, terlalu percaya. Ya, aku terlalu percaya. Aku tidak percaya kalian keluargaku, namun kalian masih ingin menyakitiku. Aku benar-benar terlalu lembut hati. Kalian semua memperlakukanku seperti ini. Dan aku masih ingin melepaskan kalian. Qinyu, sekali lagi. Biarkan mereka pergi, oke? Ya, Bagaimanapun mereka tetap keluargaku. Benar. aku berjanji padamu. Setelah semua ini, kau tetap harus membebaskanku. Keluar. Qianru, kalau begitu kita. Sebelum aku berubah pikiran, keluar sini. Ini yang terakhir kalinya. Mulai sekarang. Kita tidak lagi berhubungan. Ayo pergi. Qinyu, ayo kembali. Qinyu, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Bodoh. Bukankah sudah The film tugasku was untuk translated menyelamatkanmu? and Aku masih ingin narrated berterima by kasih. M-Media. Izinkan aku bersikap egois kali ini. Aku tahu, aku seharusnya tidak membiarkan mereka pergi. Itu karena Qianruku cukup baik. Qinyu, aku mengantuk. Tidurlah. Apakah kakak ipar baik-baik saja? Apakah dia sudah diselamatkan? Lebih berhati-hati lain kali. Jangan biarkan kecelakaan seperti ini terjadi lagi. Kalau tidak, kami tidak akan tenang. Kenapa mereka lebih khawatir daripada aku tentang kecelakaan Qianru? Dan bagaimana mereka tahu sesuatu akan terjadi pada Qianru? Bukankah mereka seharusnya hanya bisa melihat siaran langsungku? Tapi tetap melihat kehidupanku di luar. Semua orang, Qianru sekarang aman. Tapi aku punya beberapa pertanyaan untuk semua orang. Kenapa? Kalian sangat peduli pada Qianru. Dan aku hanyalah streamer biasa.
Kenapa? Kalian memberiku begitu banyak hadiah. Kenapa yang menjawabku? Huhu. Tuan Sun, kenapa kau di sini? Hei, tidakkah kau ingin tahu mengapa kami memperlakukanmu dengan sangat baik? Tolong beritahu aku. Kenapa tidak ada yang memperhatikan aku? Pernahkah kau mendengar kisah tentang 7 bidadari? Setiap orang punya. Tapi apa hubungannya denganku? Dia juga seorang bidadari. Dia juga seorang peri. Jadi, apakah aku Dongyang atau gembala sapi? Bukan keduanya. Meskipun mirip, bisakah kau biarkan kakak mataharimu ini menyelesaikannya? Oh, tolong lanjutkan. Maafkan aku, maaf. Dia peri yang turun ke dunia manusia. Di kehidupan lampau dia jatuh cinta padamu seorang manusia. Kau mati tanpa terduga di kehidupan lampau itu. Dan terlahir kembali. Untuk menyalakan kembali kisah cinta kalian dia. Juga memasuki siklus reinkarnasi. Tapi tindakannya membuat Ibu Suri Barat murka. Di kehidupan ini dia ditakdirkan untuk menghadapi cobaan. Saat dia di surga, kami cukup menyayanginya. Jadi kami memutuskan untuk membantunya secara diam-diam. Tapi para tetua kolot itu takut ketahuan oleh Ibu Suri. Jadi mereka hanya bisa mengirimmu hadiah selama siaran langsungmu, menggunakan alasan apapun yang bisa mereka temukan. Jadi begitulah. Jadi, apakah aku secara tidak langsung dipelihara? Ya, Tuan Sun, kau juga bisa membaca pikiran. ini bukan apa-apa. Maukah kau kuberi mantra? Mantra macam apa, Tuan Su? 72 transformasi. Tentu tidak masalah. Ini versi pemula dari 72 transformasi. Kau bisa berubah menjadi orang atau benda apapun yang pernah kau lihat. Tapi hanya selama 2 jam. 72 transformasi ini, apakah benar-benar sekuat itu? Bisakah aku berubah menjadi cangkir air? Berubah. Wow, aku benar-benar bisa berubah menjadi cangkir. Aku kembali. Wow, mantra ini luar biasa. Dengan ini berurusan dengan Wang Tianle akan sangat mudah. Di dalam kantor pabrik kimia, pasti ada banyak bukti kejahatan Wang Tianle. Begitu aku mendapatkan bukti itu, dia akan membusuk di penjara seumur hidup. Paman, aku sudah menemukan cara untuk menangani Wang Tianle. Aku akan kembali besok. Tianlu, ambil cuti beberapa hari dan istirahatlah di rumah. Hati-hati. Jika terjadi sesuatu yang berbahaya, masuk saja ke siaran langsungku. Hah? Percayalah padaku. Bagus. Jika aku memberitahumu bahwa kau adalah seorang peri yang turun dari surga, dilindungi oleh para dewa, apakah kau akan mempercayaiku? Paman, apakah kau yakin Wang Tianle ini belum muncul hari ini? Aku di sini sejak pagi buta mengawasi. Baiklah. Tetap di sini dan awasi aku. Jika Wang Tianle kedua muncul, kirimkan aku pesan. Bum. Sedetik. Ya. Yang kedua, Os. aku masuk. Tuan Wan. The Anda di film sini. was translated Anda tidak menyetir and hari ini. narrated by M Bum. Media. Waktu sangat penting. Ayo kita ganti baju dulu. Buktinya seharusnya ada di komputer. Perlu kata sandi. Aku harus mencari sesuatu yang lain. Jeju begitu Wang Tiana masuk. Tuan Wan, Anda telah kembali. Apel. Tidak ada, silakan lanjutkan. Bukankah dia biasanya menghindari datang ke sini? Mengapa dia tiba-tiba di sini hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Jadilah manajer Zoo. Pak Ju, aku lupa ponselku. Ambilkan di mobil. Segera Tuan Wan. Apakah ini dia mencoba membunuhku?
Apa aku meninggalkan komputerku menyala? Tuan Wang, ponsel Anda. Tuangkan segelas air untukku. Aku tahu kata sandinya sekarang. Bukan air panas, bukan air panas. Pak Zhu, air panas, air panas. Wang Tianle, apa kau sengaja melawan aku? Berhenti. Tuan Wan, Jangan diminum langsung dari ceratnya. Itu menjijikan. Wang Tianle, apa kau pernah menyikat gigi? Kau masih meminumnya. Apa yang dimakan Wang Tianle? Napasnya sangat bau. Tapi itu sepadan kali ini. Dengan bukti ini, kau akan dikurung selamanya. Paman, Ibu, aku menemukan catatan pelanggaran pabrik kimia dan bukti kejahatan Wang Tianle. penjahat. Bukankah itu Wang Tianle di TV? Tuan Wang, kali ini Wang Corporation Anda mendirikan perusahaan perlindungan lingkungan. Apa tujuan dan rencana Anda? Ya, kita tidak punya banyak target tentara bayaran. Kita hanya ingin mengembalikan bumi yang bersih untuk semua orang. Rencana detailnya akan kami umumkan di konferensi pers lusa. Dia ingin memulai perusahaan lingkungan. Betul. Aku ingin kau benar-benar hancur. Bukankah perlindungan lingkungan hanya cara lain untuk menghasilkan uang? Tuan Wan, ada apa sekarang? Huang Chao itu datang ke sini dengan sekelompok orang. Jika masalah pabrik kimia kita terungkap, apa yang akan kita lakukan? Bukankah aku sudah mengurus masalah pabrik kimia? Aku akan menggunakan proyektor untuk menampilkan data yang relevan sebentar lagi. Baguslah mereka datang. Itu membuat kita terlihat seperti tidak menyembunyikan apapun. Hahaha. Maksudmu mereka datang ke sini hari ini sebenarnya membantu kita. Ambil ini. Ini data yang relevan. Berikan kepada wartawan nanti. Biarkan mereka menunjukkannya. Silakan. Ya. Sangat lancar. Hahaha. Kembalikan rumah kami. Hancurkan pabrik kimianya. Kembalikan rumah kami. Hancurkan pabrik kimianya. Kembalikan rumah kami. Cepat. Kembalikan rumah kami. Ini sungguh absurd. Seperti melempar telur ke batu. Benar. Kamar mandi. Gunakan ini nanti. Tuan Wan, apakah Anda ada urusan lain? Ya. Halo Tuan Wang. Mengapa Anda membiarkan penduduk desa ini tinggal di sini? Aku benar-benar memahami kemarahan penduduk desa. Biarkan kami masuk. Tapi jangan hentikan aku. Kebetulan aku di sini hari ini untuk membuktikan pabrik kimia grup Wang kami tidak bermasalah. Bisakah Tuan Wang menjelaskannya? Aku punya kebiasaan. Sebelum aku membuat rencana untuk proyek terkait, aku melakukan banyak pengujian dan inspeksi. Pabrik kimia kami benar-benar memenuhi persyaratan nasional. Pada lingkungan ekologis di dekat pabrik kimia, itu tidak akan menimbulkan dampak apapun. Jadi bagaimana Tuan Wang akan membuktikannya? Kebetulan kami membawa hari ini laporan dan hasil tes yang relevan. Akan kutunjukkan nanti dengan proyektor. Akan kutunjukkan pada semua orang. Terima kasih. Sepertinya Tuan Wang datang dengan persiapan. Anda untuk proyek perlindungan lingkungan ini juga telah bersusah payah. Memang aku telah bersusah payah. Tuan Wang. Bagus sekali. Gu Chenyu itu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pak Zhu. Tamu tetaplah tamu. Kau harus membiarkannya tinggal. Tuan Wang sungguh bermurah hati.
Kau seperti hantu yang tak mau pergi. Sama untukmu. Apapun yang kau katakan, takkan mempengaruhiku. Tuan Wang sungguh mengesankan. Sekarang kau bahkan mencuri dialog orang lain. Aduh. Rekan-rekan pers, izinkan aku memperkenalkan secara resmi. Pria ini bernama Gu Chenyu dari Desa Huang. Dialah yang membuat masalah. Hei, kami membangun pabrik di dekat Desa Huang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Desa Huang. Tapi penduduk desa ini, demi sedikit uang, teruslah memfitnah kami. Mereka bahkan melaporkan kami berulang kali. Tentu saja watakku sangat baik. Aku bisa menoleransi mereka lagi dan lagi. Tapi mereka melewati batas kesabaranku berulang kali. Semestinya mereka adalah penduduk desa yang sederhana dan baik hati. Aku tak menyangka bahwa mereka akan menjadi serigala rakus yang tak tahu berterima kasih. Kau membuat tuduhan palsu. Sialan kau. Semuanya dengarkan. Dia seharusnya menjadi penduduk desa yang baik. Lihat apa yang terjadi padanya sekarang. Tapi siapa yang menyebabkan semua ini? Pelakunya adalah dia. Gu Chenyu. Aku tidak menyangka Tuan Wang bisa memutarbalikkan kebenaran dan mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Kemampuan aktingmu benar-benar mengesankanku. Gu Chenyu, apapun yang kau katakan hari ini tak akan berarti. Aku akan menunjukkan rencana lingkunganku sekarang dan laporan inspeksi secara terbuka dengan proyektor. Gu Chenyu, dasar sampah. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Tuan Gu Chenyu, apa tujuan Anda datang ke sini hari ini? Tuan Gu, apakah Anda berencana menekan Tuan Wan di sini untuk memeras kompensasi? Tuan Gu, penduduk desa Huang ini, apakah mereka dihasut oleh Anda? Apakah Anda punya motif tersembunyi? Teman-teman pers, aku tidak bebas untuk menjawab pertanyaan itu sekarang. Bagaimana kalau kita tunggu sampai Tuan Wang menunjukkan apa yang disebut buktinya? Mari kita bicara setelah itu. Baiklah, nyalakan proyektornya kalau begitu. Bagaimana mungkin Tuan Wan? Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Wang ini perbuatan Tuan Wan. Haha. Tuan Wang, oh Tuan Wang. The Inikah film yang was kau sebut bukti? translated and narrated by M Media. Oh begitu. Apa kau mencoba menyerahkan diri? Apa semua ini? Matikan. Laozu, kau menjebakku. Bukankah ini yang baru saja Anda berikan kepada saya? Anda menjebak saya. Tuan Wang. Bukankah kau sangat percaya diri barusan? Sekarang buktinya sudah keluar. Kau tidak ingin semua orang melihatnya. Lihat semuanya. Buktinya telah berubah lagi. Ini tidak mungkin. Tuan Wang punya uang. Siapa yang tahu berapa banyak yang dia habiskan untuk menyuap jalan keluarnya? Ini semua palsu. Ini semua bohong. Palsu. Kau mengarang semua ini. Kau memalsukan semuanya. Kau tidak mungkin mendapatkan barang-barang ini. Tuan Wang. Inilah bukti yang kau bersikeras untuk tunjukkan. Sekarang kau bilang itu palsu. Bajingan itu mencoba kabur. Hentikan dia. Jangan biarkan dia lolos. Paman. Jangan lakukan apapun. Tunggu polisi. Mereka akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kau tidak mungkin mendapatkan ini. Ini semua palsu. Semuanya palsu. Wang Tianle. Kau menjebak keluargaku. Mencoba menyakiti Qianlu. Dan membangun pabrik kimia itu di kampung halamanku. Kau telah melakukan begitu banyak hal buruk. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja? Gu Chenyu, kau tak berharga. Kau. Apa hakmu? Kau yang melakukan semua ini. Wang Tianle. Haha. Kau hanyalah badut bagiku sekarang. Sekarang. Saatnya bagimu untuk meninggalkan panggung. Gu Chenyu. Dasar bajingan. Ahai.
Gubernur Guangxi mengumumkan kebangkrutan, Wang Tianli ditangkap. Wang Tianli ini melakukan begitu banyak kejahatan keji, dan akhirnya dia telah dibawa ke pengadilan. Qin Yu, katakan padaku apa yang terjadi. Akhir-akhir ini, aku merasa seperti aku bahkan tidak mengenalmu lagi. Biar ku beritahu sesuatu. Aku punya banyak dewa yang membantuku. Apa kau percaya padaku? Kau dewa yang berinkarnasi. Kalau tidak, mengapa begitu banyak dewa membantumu? Aku bukan dewa yang berinkarnasi, tapi istriku adalah seorang peri. Mereka ingin membantumu melalui aku, untuk membantumu. Kau hanya merayuku. Sumpah. Semua yang kukatakan adalah kebenaran mutlak. Kau benar-benar peri. Baiklah, aku mengerti. Streamer mulai siaran langsung. Aku perlu bicara denganmu. Aku harus kembali bekerja. Ya, donatur terbesarku mendesakku untuk kembali online. Ya ampun. Aku bahkan tidak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Kusumpah. Orientasi seksualku normal. Dia jelas seorang pria. Baiklah, hanya bercanda. Bukankah aku mempercayaimu? Perusahaanku ingin aku kembali dan bekerja lembur. Qianru. Kau sudah melihat saldo banku. Bagaimana kalau? Ya, kau sendiri yang bilang. Seorang wanita harus punya karir sendiri. Aku bukan komoditas. Aku perlu menciptakan nilai diriku sendiri. Baiklah. Aku akan menunggumu menjadi wanita yang kuat dan merawatku nanti. Ya, untunglah kau tidak di luar sana, mengurus gadis-gadis yang lebih muda. Aku tak berani. Aku sungguh tak berani. Aku tak bisa melakukan hal seperti itu. Kau punya banyak tokoh kuat yang mendukungmu. Jika aku berani keluar dan merawat gadis-gadis muda, aku mungkin harus melapor ke dunia bawah besok. Semuanya, aku di sini. Aku pergi dulu. Dadah, Dadah. kawan-kawan. Bukankah kalian bilang cobaan Qianru sudah berakhir? Ada masalah apa sekarang? Siapa yang bilang berurusan dengan Wang Tianli? Berarti cobaan peri kecil itu sudah berakhir. Hal, Siapa bilang hanya ada satu cobaan? tidak mungkin. The film was Apa yang kau bicarakan? translated and narrated Sulit by dijelaskan. M Media. Kemari. Al-A. Ini, apa yang terjadi di sini? Hahaha. Ini buah persik keabadian untukmu. Kau pernah memakannya sebelumnya. Ini menjamin keselamatan. Jangan khawatir. Hahaha. Ini pil kebangkitan. Ini juga bisa menyelamatkan hidupmu. Simpan baik-baik. Ini tentu kelimpahan lainnya untukmu. Bukalah saat kau kehabisan uang. Baiklah, Ini embun manis dari Gua Yen. Simpan baik-baik. Ini milikku. Hahaha. terima kasih. Ini 72 transformasi untukmu. Setelah mempelajarinya kau tak terkalahkan di bumi. Dia memberimu 2. Aku juga akan memberimu. Dan milikku juga. Ya, dan milikku. Ambil ini. Tunggu dulu, aku tidak bisa membawa semuanya. Ini untukmu. Terima kasih, aku tak bisa membawa lagi. Aku tidak bisa mengambil lagi. Ini kantong ajaib. Wow, Ini ambillah. Kau juga memberinya harta karun ini. Erlang Shen. semuanya. Aku tahu kalian semua sangat antusias. Tapi, kenapa kalian memberiku begitu banyak hadiah? Gu Chenyin. Apa selanjutnya? Masih banyak cobaan menantimu. Cobaan Ibu Suri untuk peri kecil. Kuhadapi dalam perjalananku untuk mengambil kitab suci. Sama sekali tak kalah menakutkan. Tidak mungkin. 81 kesengsaraan. Ada apa? Takut. Tidak menginginkan pacarmu lagi. Tidak. Aku bersumpah. Aku akan melamar Qianru segera setelah aku kembali. Gu Chenyin. Kau sedang bersumpah demi semua dewa di surga sekarang. Litua, aku mengagumimu. Hahaha. Bolehkah aku bertanya? Apa sebenarnya cobaan selanjutnya? Hahaha. Kemarilah Sun Tue, akan kukatakan padamu. Pergi. Al-A. Tuan Sun, dorong saja aku kembali. Kenapa kau menendangku? Halo Qianru. Jangan khawatir. Aku segera datang.